masuk ke pengisian SPT 171, kita akan lihat kasusnya dulu ya. Jadi di sini ada informasi laba rugi tahun 2019 PT Armada NPWP 11210520000 jenis usaha dagang, alamat Jalan Dewi Sartika 315, Direktur Rijal NPWP 67600 94503. Nah, di sini ada peredaran usaha atau penjualan 5.300.000.000. Nah, ini yang pertama, kalau kalian mau membahas SPT badan atau menghitung berapa PPh badan, ini harus tahu dulu peredaran usaha. Kalau peredaran usaha 5.300.000.000, ini berarti kategori di atas 4,8 miliar sampai 50 miliar. Sehingga nanti perhitungan tarifnya itu ada 2 langkah ya, yang dapat diskon dan tidak dapat diskon. Nah, ini laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi yang disebut komersial, yaitu yang menurut perusahaan. Nah, ini di sini ada informasi harga pokok penjualan ya, persediaan awal tambah pembelian, barang tersedia dijual kurangi persediaan akhir ya, sehingga HPP-nya 2.500.000.000, laba bruto 2.800.000.000. Kemudian ada biaya-biaya ya, ada biaya penjualan, ada biaya iklan dan operatornya, ada beban umum dan administrasi ya, di sini ada beberapa, dari gaji, biaya asuransi, penyusutan dan seterusnya, jumlahnya 1.424.808.000, sehingga total beban ini 1.509.508. Nah, di samping saya ulang, ini laba bersih usahanya 1.290.492. Ini dari laba bruto ya 2,8 miliar dikurangi bebannya. Kemudian ada penghasilan atau beban lain ya, tapi di sini tidak ada beban, semuanya merupakan penghasilan, yaitu ada bunga deposito dan penghasilan sewa gudang. Masing-masing 105 juta dan 160 juta. Sehingga jumlah penghasilan itu ini ditambah ya 1.290.492 juta ditambah 265 juta. Kemudian keterangan dari penghasilan PT Armada ini dari usaha dagang, dari bunga deposito, dan dari menyewakan gudang. Nah, tentunya kalian sudah memperoleh PPh output ya kemarin, sehingga tahu bedanya mana yang termasuk final, mana yang kena PPh 23 dan seterusnya, itu sudah ada dibahas di outputnya. Jadi sebelum bahas SPT badan itu harus paham dulu di outputnya. Nah, ini tadi gambaran dari laba rugi, sehingga di sini bahwa menurut perusahaan atau secara komersial itu laba 1.555.492.000. Cuman ini kan kita belum tahu apakah secara fiskal atau menurut pajak itu sudah benar atau belum. Nanti kita lihat bagaimana koreksi fiskalnya. Kemudian di sini ada informasi neraca. Ya, ini neraca PT Armada 31 Desember 2019. Nah, di sini ada kas, bank, deposito, di bagian aktiva ya, bagian utang lancar ya, ini bisa dilihat sendiri neraca dari PT Armada. Sehingga totalnya 7.136.548.000. Nah, itu tadi
informasi laba rugi dan neraca. Kemudian di sini ada informasi, nah ini dari penjualan sebesar 5.300.000.000 termasuk penjualan kepada Pemkot Semarang NPWP 02 023 225 0502.000 sebesar 900 juta, dipotong PPh pasal 22 sebesar 13.500.000. Ya, jadi kalau ini bukti potongnya nomor 0106 tanggal 12 Juni 2019. Jadi kalau perusahaan itu menjual ke instansi pemerintah, itu dipotong PPh pasal 22 sebesar berapa? 1,5%. Ya, coba dihitung ya, jadi 900 juta ya, kali 1,5%. Nah, ketemu 13.500.000. Jadi kalau misalnya tidak ada informasi yang dipotong sebesar 13.500.000, berarti bisa dihitung sendiri ya. Ini nanti untuk apa ya informasi di sini? Nah, informasi ini nanti kaitannya dengan kredit pajak dalam negeri ya, jadi mengurangi pajak berhutang. Kemudian harga pokok penjualan menggunakan metode rata-rata. Ini sudah sesuai ya dengan menurut pajak. Kemudian penyusutan itu juga memilih menggunakan metode garis lurus. Nah, ini metodenya juga sudah sesuai dengan aturan pajak. Dan nanti mungkin perhitungannya yang salah. Nah, selama tahun 2019, PT Armada telah membayar angsuran PPh pasal 25. Ya, ini angsuran per bulan ya. Jadi dari Januari sampai Maret itu per bulan masing-masing bayar 7 juta. Kemudian dari April sampai Desember ini masing-masing 8 juta. Kalau kita hitung dalam 1 tahun kan berarti 8 dikali berapa? 9, 72 ditambah 21 itu 93 juta. Ini angsuran PPh pasal 25. Nah, itu tadi informasi yang berkaitan dengan kasus yang ada di PT Armada. Nah, sekarang kita lihat dari laporan keuangan yang komersial menurut perusahaan, apakah laporan keuangan itu sudah sesuai dengan aturan pajak atau belum ya. Nah, ini kita lihat rekonsiliasi ya. Jadi kita harus menyesuaikan dulu dengan aturan pajak ya. Jadi nanti ada namanya koreksi fiskal ya. Kalian sudah paham bahwa ada 2 jenis ya, bisa koreksi positif dan juga koreksi negatif. Kapan disebut koreksi positif? Kalau sifatnya itu dengan adanya koreksi itu menambah laba ya. Tapi kalau negatif itu berarti mengurangi laba. Sehingga kalau menambah laba itu berarti nanti pajaknya bertambah, dan kalau negatif itu berarti pajaknya berkurang. Nah, di sini kita lihat dari laba rugi perusahaan. Ini kita ambil dari laba rugi perusahaan tadi ya yang di depan ya. Kemudian adakah koreksi pajak ya yang harus disesuaikan dengan fiskal. Nah, tadi kan ada penjualan 5.300.000.
di sini tidak ada informasi ya. Kemudian ada perjanjian awal 697.500 pembelian. Nah, kebetulan di kasus di sini dianggap bahwa penjualan dan HPP tidak ada informasi koreksi. Tapi bisa juga ya, nanti kalau ujian itu bisa juga ini berkembang ya. Berkembang misalnya ini contoh perusahaan ternyata salah mencatat pembelian misalnya. Ya, 1951 dicatat sebesar 1.591. Nah, itu berarti kan nanti harus dikoreksi. Ya. Jadi ada koreksi kalau itu ternyata perusahaan keliru mencatat. Atau mungkin ternyata pembelian punyanya direktur dimasukkan di sini. Nah, itu juga tidak boleh. Apa tentunya kalian harus paham bahwa apakah itu sebagai positif atau negatif. Gitu. Kalau misalnya 1951 1.951 juta ya, itu dia keliru mencatatnya 2 miliar misalnya, berarti kan pembelian itu harus dikurangi ya, dikurangi berapa? Nah, yang harusnya 1.951 ternyata yang benar 2 miliar ya, maaf, yang benar saya ulang ya, misalnya pembelian sebesar 1.951 juta itu ternyata masih ada pembelian yang belum dicatat misalnya, harusnya sebesar 2 miliar. Kalau harusnya sebesar 2 miliar itu kan berarti pembelian itu ditambah ya, di sini kan misalnya ditambah berapa? 49 juta misalnya. Kalau pembelian ini tambah 49 juta supaya ini menjadi 2 miliar yang benar ya, sesuai dengan kesalahan tadi harusnya 2 miliar, berarti ditambah 49 juta. Nah, berarti itu koreksi apa ya? Pembelian ini kan sifatnya menambah HPP ya, menambah harga pokok. Berarti bebannya justru bertambah. Kalau bertambah itu berarti koreksi negatif ya. Karena dengan menambah beban itu harganya akan berkurang. Atau mungkin sebaliknya 1.951 juta itu yang benar harusnya 1.900.000 juta, berarti itu dikurangi ya. Kalau di bebannya dikurangi itu berarti koreksi positif, karena dengan beban dikurangi itu akan menambah laba ya, sehingga di ujian nanti kemungkinan ada di sini. Atau besok kalau kalian belajar akuntansi pajak ya, itu ada misalnya apakah menggunakan FOB ya, FOB destination atau shipping point misalnya seperti itu. Jadi apakah barang dalam perjalanan itu masih diakui atau belum. Nah, itu kasus-kasus itu bisa menyebabkan koreksi di sini. Kebetulan di kasus ini tidak ada, berarti kita lanjutkan, tidak ada koreksi. Nah, berikutnya di dalam biaya perjalanan, tadi kita lihat di laba rugi ya, di laba rugi itu tadi. Nah, biaya perjalanannya kan sebesar 64.700.000 ya. Ternyata dari 64.700.000 ini ada rinciannya ya, 4.700.000 menteri perusahaan itu ternyata di perjalanan direktur 25 juta, perjalanan karyawan 30 juta, perjalanan keluarga direktur 9.700.000. Nah, ini yang tidak boleh yang mana? Yang ini, yang pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Sehingga ini harus kita koreksi ya, kita hilangkan, dikurangi, sehingga biaya perjalanan itu yang diperbolehkan bukan 64.700.000 tetapi 55 juta. Nah, ini merupakan koreksi apa? Ya, karena bebannya dikurangi, itu berarti koreksi positif, ya, karena beban berkurang akan menambah laba, gitu ya.
Nah, jadi ini kasusnya itu biasanya gini, kasusnya itu kalau di ujian nanti tidak seperti ini ya, tapi di narasi gitu ya. Jadi misalnya di dalam, nah kan ada laba rugi, terus di sana nanti kasusnya di dalam biaya perjalanan terdapat perjalanan keluarga direktur sebesar 9.700.000. Itu berarti harus dikoreksi. Kemudian biaya iklan dan promosi. Biaya iklan dan promosi menurut perusahaan tadi ada 20 juta ya. Ternyata 20 juta ini terdiri dari iklan harian Kompas 12.500.000, iklan ucapan terima kasih. Nah, ini tidak boleh karena ya iklan ucapan berduka cita ini juga sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya, sehingga ini harus dikurangi ya, dikurangkan. Nah, biaya iklan itu yang diperbolehkan 12.500.000 karena dari 20 juta dihilangkan ya, dikurangi 7.500.000 menjadi 12.500.000. Apakah semua sumbangan ini tidak boleh? Enggak ya. Jadi tolong nanti juga baca aturan ya, mungkin kemarin di waktu kita bahas di PPH itu sudah ada ya, biaya apa saja yang tidak diperbolehkan misalnya gitu ya. Nah, yang diperbolehkan ya, yang diperbolehkan itu contohnya misalnya yang nyumbang di yang sifatnya bencana, yang sifatnya nasional ya, bencana nasional lah, itu diperbolehkan. Tapi kalau hanya sumbangan seperti ini, ucapan terima kasih, ucapan berduka cita, itu tidak boleh. Kemudian dari beban administrasi umum ya, umum dan administrasi ini sebesar 454.600.000 ya. Jadi kita lihat di biaya umum dan administrasi untuk gaji upah ya. Kita ulang tadi gaji upah ya. Nah, gaji upah ya. Gaji upah sebesar 454.600.000. Ini ya, gaji upah ini ya. Gaji upah sebesar 454.600.000 itu ternyata terdiri dari gaji upah honor 259.600.000, tunjangan transfer 25 juta, pemberian sembako. Ini pemberian sembako ini dalam bentuk natural atau barang tidak boleh. Ini harus dikoreksi. Kemudian gaji karyawan tidak tetap boleh, bingkisan hari raya, pemberian dalam bentuk natural atau barang 30 juta ini juga tidak boleh, harus dikoreksi. Sedangkan tunjangan hari raya dalam bentuk uang tentunya ini diperbolehkan. Jadi kalau dalam bentuk barang tidak boleh, tapi kalau dalam bentuk uang diperbolehkan. Ya, sehingga di sini yang tidak boleh tadi natura dalam bentuk sembako dan bingkisan hari raya jumlah 45 juta. Sehingga untuk biaya pegawai ini yang diperbolehkan 409.600.000. Kemudian biaya penyusutan. Biaya penyusutan 375.500.000. Biaya penyusutannya ada keterangan di bawah ya. Biaya penyusutan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan 49.500.000. Nah, di sini berarti tidak sesuai ya. Biaya penyusutan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan 49.500.000 ya. Nah, sehingga di sini maksudnya di sini itu bukan tidak sesuai, maaf ini saya ganti ya, biaya penyusutan
yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, ini sifatnya itu yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan 49.500.000 ya. Nah, ini berarti dikurangi 49.500.000. Berarti ini sebenarnya bukan tidak sesuai ya. Saya ulang, ini kita ralat aja nih, biaya penyusutan menurut peraturan pajak harusnya 425 juta gitu loh. Ini saya ganti ya, biaya penyusutan ini aja biaya penyusutan menurut peraturan pajak. Ini peraturan pajak Rp425.000. Nah, ini nanti mohon diganti ya. Jadi biaya penyusutan menurut peraturan pajak itu yang benar 425 juta ya, 425 juta. Nah, sehingga di sini supaya menjadi 425 juta kan ditambah 49.500.000 ya, 49.500.000, sehingga ini apa? Koreksi negatifnya, ini koreksi negatif karena beban penyusutannya justru ditambah. Kalau beban bertambah itu berarti beban bertambah itu koreksi negatif karena mengurangi laba. Ya, ini kita kurung 49.500.000. Jadi mohon ini diralat ya. Sebenarnya bisa juga, misalnya kalimatnya gini, kalau ini kan biaya penyusutan peraturan pajak 425 juta. Atau bisa juga kalimatnya gini, beban penyusutan ya, perhitungannya ya, jadi kurang gitu ya, kurang 49.500.000. Jadi menurut aturan pajak itu ada 49.500.000 yang belum diakui gitu ya, sebagai penyusutan, jadi malah menambah. Kemudian biaya asuransi ya, biaya asuransi ini ada 35 juta. Biaya asuransi ini 35 juta ya, 35 juta. 35 juta ini ternyata terdiri dari asuransi gedung kantor 15 juta, asuransi rumah dinas direktur 8 juta ya. Ini pemberian dalam bentuk kenikmatan, tidak boleh ya, jadi dikurangi. Kemudian asuransi gudang disewakan, PPh-nya final. Jadi untuk yang berkaitan dengan barang atau ini asuransi di mana berkaitan dengan penyewaan gudang yang sifatnya itu PPh-nya final, itu tidak boleh dibiayakan. Sehingga karena gudang itu disewakan, di mana dia dikenai PPh final, maka tidak boleh diakui sebagai beban. Jadi ini dikurangi sehingga jumlahnya 35 juta dikurangi 20 menjadi 15 juta.
Dan biaya listrik dan air sebesar 46.100.000 ya di laba rugi. Kita lihat 46.100.000 ya. Nah, di sini terdiri dari listrik dan air kantor boleh, listrik air rumah dinas ini juga kenikmatan tidak boleh, dikurangi 8.950.000 sehingga jumlahnya menjadi 37.150.000. Kemudian biaya telepon ya. Biaya telepon itu di laba rugi ada 64.646.000 ya. 64.646.000. Ternyata terdiri dari telepon kantor 45 juta boleh. Telepon rumah dinas direktur 6.146.000 tidak boleh karena kenikmatan. HP ya, HP 13.500.000 ini boleh, tetapi hanya 50% yang diperbolehkan. Karena kadang kan HP itu juga untuk kepentingan pribadi sama kantor ya. Kalau mau ideal yang kantor ya sendiri gitu ya, tapi biasanya kalau kita anggap di sini selain kantor untuk kepentingan pribadi, sehingga hanya boleh dibebankan 50%. Nah, sehingga untuk telepon ini tidak bolehnya 12.896.000, jadi 51.750. Kerugian piutang tak tertagih ya, tidak ada yang memenuhi syarat penghapusan yang ditentukan peraturan perpajakan. Nah, ini kerugian piutang tak tertagih tidak boleh semua. Ya, ada persoalan itu ya, kadang kalau misalnya usahanya itu perbankan itu biasanya boleh ya, karena dia memang risiko ya. Tapi kalau usaha dagang itu tidak boleh. Kemudian biaya perawatan kendaraan, ya ini kita lihat tadi biaya perawatan kendaraan 22.500.000. 22.500.000 itu ada kendaraan kantor 18.500.000 boleh, kendaraan dibawa pulang direktur 4 juta. Nah, ini seperti HP tadi, karena dibawa pulang ini juga dibebankan hanya 50% ya. Karena kadang kalau dibawa pulang itu juga untuk kepentingan pribadi, sehingga di sini yang tidak boleh separuhnya 2 juta. Nah, dari 22.500.000 dikurangi 2 juta sehingga menjadi 20.500.000. Kemudian biaya perawatan bangunan ya. Ini gedung kantor 25 juta, gudang yang disewakan 15 juta. Nah, ini tidak boleh ya, karena gudang disewakan itu PPh-nya final, sehingga tidak boleh. Rumah dinas direktur ini kenikmatan ini tidak boleh ya, sehingga di sini harus kita koreksi 22.810.000 ya, menjadi 25 juta. Biaya pajak-pajak. Ya, pajak-pajak. Jadi kalau kita lihat di sini pajak-pajak ada 169.200.000. Ya. Nah, ternyata di sini pajak-pajak yang sejumlah 169.200.000 ini untuk PBB gedung kantor boleh, PBB rumah dinas direktur tidak boleh karena kenikmatan ya, harus dikeluarkan. PBB gudang disewakan ya, karena dikenakan PPh final juga tidak boleh. PKB kendaraan dinas boleh, PKB kendaraan milik direktur ya, pengeluaran untuk kepentingan pribadi tidak boleh. PKB kendaraan dinas direktur ini boleh 50% yang dibawa pulang tadi ya. Kemudian PPh pasal 22 tidak boleh ya, ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Karena apa? Karena 22 ini nanti merupakan kredit pajak. Sehingga di sini untuk pajak-pajak yang tidak dibolehkan itu 105.500.000. Sehingga menjadi 63.700.000. Kemudian alat tulis dan biaya kantor 10 juta boleh ya.
biaya bunga 150 juta. Ya, biaya bunga 150 juta. Ini yang diperbolehkan berapa? Ya, atau yang tidak dibolehkan berapa? Ini caranya kita harus melihat dari informasi neraca. Ya, jadi biaya bunga yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya ini kita lihat dari neraca. Ya. Nah, di neraca itu utang banknya 1.500.000.000. Ya. Depositonya 1 miliar. Ya, jadi caranya lihat dari sini. Ya. Nah, sehingga biaya bunga yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya ini 1 miliar dibagi 1.500.000.000 ya, jadi depositonya 1 miliar, pinjamannya 1.500.000.000 dikalikan 150 juta sehingga ketemu 100 juta ya. Ini yang tidak boleh, yang dibolehkan hanya 50. Nah, sehingga kalau kita jumlah dari atas ke bawah, ini jumlah biayanya 1.509.508.000, koreksinya 334.308.000 ya. Sehingga di sini 1.175.200.000 untuk biaya. Hingga laba bersih usaha menurut komersial 1.290.492.000, sedang koreksinya 334.308.000, sehingga menurut fiskal ya, laba bersih menurut fiskal ini 1.624.800.000. Nah, ini 1.624.800.000 ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung PPh-nya ya, karena ini sudah dikoreksi fiskal. Nah, itu tadi beberapa koreksi fiskal di PT Armada. Sekarang kita lihat yang ini penggolongan ya. Jadi ini tadi kan dari atas itu ya, dari atas sudah ada koreksi, beberapa koreksi. Nah, nanti kan ini akan kita masukkan ke SPT supaya mudah masuk ke SPT. Nah, ini harus kita golongkan supaya lebih mudah ya. Jadi kalau di SPT itu nanti ada di lampiran 2 itu ada penyesuaian fiskal, bukan lampiran 2 ya, lampiran SPT 11. Ya, nanti kita lihat ya di SPT-nya itu ada di ini ya. Sebentar. Nah, di SPT 11 itu nanti ada untuk menghitung koreksi fiskalnya. Ini yang nanti kita lihat yang itu ya. Nanti kita lihat ke SPT-nya ini. Nah, ini kita golongkan dulu ya. Kita golongkan ke penyesuaian fiskal positif. Jadi nanti masuk ke 5A ya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Tadi ada perjalanan keluarga direktur, PKB kendaraan milik direktur. Kemudian yang natural apa aja tadi? Ada sembako, bingkisan hari raya, asuransi, listrik air rumah dinas direktur, telepon rumah dinas direktur, perawatan rumah dinas direktur, PBB rumah dinas direktur ya. Sehingga naturalnya sejumlah ini.
kemudian sumbangan. Terus ada tadi yang masuk ke kolom PPh 22. Nah, yang tidak masuk ke di atas ya, nanti ada penggolongannya, itu kita masukkan ke penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, jumlahnya positifnya 383.808.000, sedangkan tadi yang negatif penyusutan mengurangi ya, karena negatif 49.500.000, sehingga jumlahnya 334.308.000. Sekarang kita lihat untuk perhitungan PPh-nya. Nah, untuk perhitungan PPh ini tadi penghasilan neto fiskal ya, yang dari rekonsiliasi tadi ada 1.624.800 ya, 1.624.800 ya. Nah, ya. Ini tadi untuk penghasilan itu tidak boleh semua ya, karena final. Bunga deposito ini juga PPh-nya final, tidak boleh, sewa gudang juga tidak boleh. Sehingga ini dapat 1.624.800. Nah, karena peredaran brutonya tadi 5.300.000, maka perhitungan PPh-nya itu ada dua ya, karena di atas 4,8 miliar sampai 50 miliar itu ada yang dapat fasilitas diskon ya, ada yang tidak. Caranya yang pertama 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikalikan dengan PKP. PKP ini penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini penghasilan yang fiskal tadi yang sudah dikoreksi. Sehingga 4,8 miliar dibagi peredaran brutonya 5.300.000 kalikan PKP-nya 1.624.800. Ketemu 1.471.516.981. Kita hitung PPh-nya yang dapat diskon ya, ini 50% kali 1.471.516.981 ketemu 183.939.623. Kemudian yang tidak dapat diskon ini tetap 25% dari ini tadi PKP dikurangi dengan yang memperoleh diskon. Ya, jadi 1.624.800 dikurangi 1.471.516.981 ketemu 383.2755. Nah, PPh-nya dijumlah ketemu 222.290.378. Kemudian ada kredit pajak dalam negeri PPh 22 13.500.000. Tadi kredit pajak dalam negeri ini PPh 22 ini merupakan yang menjual ke Pemkot Semarang. Tapi di sini kredit pajak dalam negeri ini tidak hanya 22 ya, bisa juga PPh 23 dan seterusnya. PPh 24 juga bisa. Atau di sini misalnya impor, nah impor barang. Kalau kita melakukan impor barang itu dipotong atau bayar ke bea cukai. Kalau pakai API 2,5% ya, kalau tidak pakai API 7,5%. Nah, ini jadi dua-dua ini bisa dua-dua kebenaran pemerintah atau dua-dua atas impor barang.
pajak yang harus dibayar sendiri, ya, kita kurangkan 208, 760, 378. PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 ini 93 juta. Ini dari informasi yang tadi, ya, dari sini ya. Nah, dari sini. Ini totalnya 93 juta. 93 juta. Sehingga di sini PPh yang harus dibayar sendiri 208 juta 763,78 dikurangi yang dibayar sendiri PPh pasal 25 sehingga ketemu 115 juta 760,378. Kemudian sekarang kita melihat angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Ya. Nah, kalau mau menghitung angsuran tahun berikutnya yang PPh pasal 25 ini sama seperti di atas tadi ya. Jadi penghasilan neto fiskal 1624800. Ya. Kemudian tadi PPh ketemu PPh terutang 222 260,378. Nah, kemudian dikurangi PPh 22 13.500. PPh yang masih harus dibayar sendiri 208.760,378. Angsuran PPh 25 tahun berikutnya ini dibagi 12. Bedanya dengan yang di atas apa? Bedanya di atas di sini dikurangi PPh 25. Tapi kalau yang untuk ngitung PPh 25 itu pengurangannya hanya PPh 22. PPh 25-nya tidak mengurangi karena itu yang akan dicari. Ya, sehingga untuk tahun berikutnya itu nanti perusahaan per bulan akan membayar ini 17.396.698. Kalau tadi kan ada 7 juta dan ada 8 juta. Nah, itu kasus dan koreksi fiskalnya. Nah, setelah itu nanti kita akan masukkan ke SPT-nya. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan kasus yang di PT Armada. Sebelum saya lanjutkan ke SPT, mungkin ada pertanyaan dulu? Atau sudah paham? Mau tanya, Bu. Wiji ya. Bu, izin bertanya. Apa? Gantian dulu, Wiji. Ya, Wiji. Mau tanya yang biaya bunga tadi kan, yang lihat info di neraca utang bank sama deposito tadi, gimana ya Bu, kelewatan? Iya, kan bunga banknya 150 juta ya. Nah, itu yang boleh yang tidak boleh dibayarkan itu kayak rumus ya. Jadi sudah rumus bahwa kita harus melihat di neraca berapa perbandingan tabungan atau deposito dengan pinjamannya. Ya, jadi deposito dibagi utang banknya dikalikan dengan biaya bunga. Nah, setelah ketemu itu berarti yang tidak boleh, sehingga kalau tidak salah 100 juta yang boleh ya, yang tidak boleh ya. Sehingga yang diperbolehkan oleh pajak itu yang 50 juta. Jadi nanti kalau ada soal kayak gitu, ya nanti lihat di neraca. Atau kalau biasanya kadang tidak ada lampiran neraca ya, itu nanti biasanya sudah disebutkan utang banknya berapa, depositonya berapa. Sehingga kalian bikin rumusnya untuk perbandingan itu deposito dan utang banknya dikalikan dengan bunganya. Itu ya Wiji ya. Ya Bu, makasih. Oktava mau tanya apa tadi? Bu, mau bertanya yang bagian biaya telepon itu kan ada
handphone Ya, dibebankan sebagai biaya hanya boleh 50%. ya, ya. Nah, Bu, yang mau ditanyakan itu Natura yang biayanya hanya 50% itu kriterianya bagaimana ya, Bu? Ya karena istilahnya bahwa kayak HP itu tadi udah saya jelaskan Bim ya, bahwa HP itu kan bisa juga selain untuk urusan kantor, kan kadang untuk pribadi ya, seperti kendaraan dibawa pulang itu kan juga bisa untuk kantor dan pribadi. Memang kalau orang yang ideal itu kan biasanya HP 2 yang khusus kantor sama pribadi, tapi kan jarang juga ya. Jadi kebanyakan ya udah itu untuk kantor, untuk urusan pribadi, kendaraan juga kadang dibawa pulang untuk ternak teri ya tuh. Apa itu ternak teri? Ada yang tahu ternak teri? Nganter anak, nganter istri ya. Jadi kadang mobilnya buat nganter anak atau nganter istri ternak teri ya. Jadi ya kamu ini aja mana yang 50% itu di ini ya HP terus apa itu tadi di istilahnya ya diingat gitu ya, sehingga nanti kalau misalnya keluar di ujian ya sekitar itu aja, sekitar HP atau kendaraan itu yang 50%. Itu Oktava. Ada lagi? Ya, Bu. Terima kasih. Iya. Karina mau nanya apa Karina? Karina itu A apa B ya? Lupa saya A ya. Karina itu B ya? Saya B. B ya? Ya. Kok lupa ke saya? Cecek wajahmu yang mana Pak Karina? Aslimu mana coba? Lupa Karina itu yang mana? Tak kira apa B itu. Kalau Alfiah itu B. Ini B semua ya? Karina. Oh iya, ya. B bener B. Ya, apa Karina? Tadi tuh yang biaya penyusutan tuh kan dikoreksi 49.500.000 itu tuh udah diketahuin apa gimana tuh Bu caranya? Ya. Jadi gini ya, penyusutan itu nanti kalau di SPT ada ya. Sebenarnya kalau kamu lihat di SPT yang sudah Ibu share itu ada perhitungan depresiasi ya. Jadi sebenarnya kita itu hitung ya. Maksudnya dari pajak ya, pemeriksaan itu hitung apakah depresiasinya itu sudah sesuai dengan aturan pajak atau belum. Kalau misalnya kalau pajak kan yang dibolehkan garis lurus sama metode declaring balance toh. Nah, metodenya sudah sama garis lurus, tetapi mungkin perhitungannya salah gitu ya. Nah, nanti kita lihat ada di tabel di lampiran perhitungan depresiasi di SPT ya, itu ada perhitungan. Cuman karena harusnya idealnya kita ngitung per aset tetap terus dihitung garis lurus sudah sesuai tapi dihitung lagi, idealnya gitu. Cuman kadang kalau ujian kan juga tidak sempat ya. Nah, biasanya bunyi soalnya itu seperti itu. Misalnya kan yang sesuai pajak gitu ya, atau penyusutan yang tidak diperbolehkan sebesar sekian itu sudah disebutkan. Nah, penyusutan itu apakah menurut kalian Karina ya positif atau negatif? Atau bisa dua-duanya? Koreksi positif atau negatif atau bisa dua-duanya? Ridho? Bisa dua-duanya. Nah, bisa dua-duanya. Kapan dia positif, kapan negatif? Misalnya gini, penyusutan menurut pajak 100 juta ya. Penyusutan menurut perusahaan 100 juta. Kalau menurut pajak, kalau positif berarti berapa menurut pajak? Oh, positif. Perusahaan 100 juta, terus seandainya masuk ke koreksi positif, berarti menurut pajak berapa? Dua. Misalnya berapa? 100. Positif loh, koreksi. Menurut kan misalnya 80 juta.
Iya. Dikurangi 10. Itu positif karena bebannya berkurang. Kalau naik, contohnya dari 100 tadi 120 ya. 20 bebannya harus Iya. nah, itu berarti koreksi negatif. Kenapa negatif? Karena akan mengurangi laba, mengurangi pajak. Jadi penyusutan bisa negatif tergantung beban. Ya. Kalau beban itu kalau bebannya dikurangi positif, tapi kalau ditambah negatif. Seperti tadi nanti misalnya tadi di pembelian ya, misalnya pembelian sekarang. Pembelian 1 juta. Kapan pembelian itu menurut pajak kalau koreksi positif? 1 juta berarti harusnya kalau menurut pajak ternyata yang benar berapa? Supaya itu disebut koreksi positif. Pembelian itu di HPP atau harga pokok penjualan. Pembelian itu menambah harga pokok atau mengurangi? Pembelian itu kayak beban apa tidak? Perlakuannya menambah atau mengurangi HPP? Menambah, gitu kan barang awal ditambah pembelian itu dah dikurangi barang akhir sehingga kan menambah HPP dah. Nah berarti pembelian 1 juta kalau mau disebut koreksi ya berarti dikoreksi 200.000 positif karena kalau pembeliannya lebih kecil dari 800.000 kan labanya berkurang toh. Iya. Labanya apa naik toh positif toh. Labanya meningkat. Ya, nanti mungkin itu ya salah satu kadang kalau saya amati di soal apa itu badan itu biasanya ada di pembelian misalnya atau di penyusutan tadi bisa positif negatif. Kan bisa aja di dalam pembelian itu ternyata termasuk juga pembelian punyanya direkturnya, lah kan harus dikeluarkan. Ya. Atau misalnya tadi pembeliannya itu 950 juta. Dia mencatatnya hanya 900 juta. Nah, itu kan berarti kalau 950 juta hanya dicatat 900 juta, harusnya yang benar 950 juta. Tapi perusahaan hanya mencatat pembelian 900 juta. Negatif apa positif? Negatif. Negatif. Karena ditambah 50 juta tuh. Ya. Ya, pokoknya itu positif negatif itu jangan bingung ya. Jadi itu. Ada pertanyaan lagi? Lagi, Bu. Ya. Tadi yang kerugian piutang. Ya. Jadi tertagih kalau ada di aturan pajak untuk perusahaan dagang berarti tidak boleh toh sejumlah itu semuanya sejumlah berarti kalau tidak disebutkan berarti itu sejumlah itu misalnya berapa tadi 49 juta nah misalnya ya, sejumlah itu ya dikurangi nah dan kita ya biaya jasa dengan itu di perusahaan bank itu kan memang resiko tidak tertagihnya piutang kan tinggi ya karena memang usahanya itu simpan pinjam sehingga ada perusahaan-perusahaan tertentu yang boleh membuat kerugian cadangan kerugian piutang ya. Nah, sehingga ada kerugian piutang nah di situ ada perusahaan tertentu tapi kalau dagang itu tidak boleh ya, jadi kalau ada kata
itu tidak boleh. Nah, nanti di ujian biasanya kalau ujian SPT badan tuh disebutkan ya, kayak apa misalnya ada laba rugi, terus itu piutang, nah piutang apa kerugian piutang dagangnya itu tidak mengikuti aturan apa, tidak diperbolehkan di aturan pajak. Ya udah sejumlah itu dikeluarkan semua. Itu ya, Karina ya. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, saya akan lanjutkan ke SPT-nya ya. Kita lanjutkan ke misi SPT-nya dulu. Kamu buka yang di share kemarin ya, itu sudah ada tadi ya, yang tadi pagi saya share. Nah, kita akan isi SPT-nya, nanti tanya jawab lagi. Nanti kalau bablas sedikit nggak apa-apa ya, lebih dari jam 12 sedikit ya. Ya, saya lanjutkan ke sebentar, belum tak buka ya. Oke, sekarang kita akan memasukkan baik, sekarang kita akan memasukkan mengisi SPT tahunan BPA Badan, yaitu SPT 1771. SPT ya, setiap SPT itu terdiri dari SPT induk dan SPT lampiran. Di SPT 11 ini terdiri dari SPT induknya satu lembar ya, atau halaman paling depan, kemudian ada lampiran 1, ada lampiran 2, ada lampiran 3, lampiran 4, 5, 6 ya. Dan di sini ada tabel depresiasi ya. Sebenarnya kalau mau lengkap itu banyak sekali ya, di SPT ini banyak sekali kalau mau lengkapnya, tapi mungkin kita sampai ini aja dulu, enggak apa-apa, sampai di lampiran 6. Kalau depresiasi ini tabel ya, jadi ini biasanya di lampiran khusus depresiasi ini menghitung kelompok aktiva tetap ya, menggunakan apa tuh, dihitung lagi ya, misalnya tadi metodenya sudah sesuai garis lurus tapi mungkin perhitungannya salah itu ya. Seperti tadi kan di kasus awal itu bahwa menurut perusahaan itu 375.500.000 ya, ternyata yang benar 425. Jadi kalau kita tengok yang depan tadi ya, di rekonsiliasi fiskal, mana tadi di penyusutan itu, nah ini ya, ini menurut perusahaan 375.500.000. Nah ternyata setelah dihitung menurut pajak 425. Ini tabel depresiasinya. Nah, jadi menurut pajak 425, sehingga tadi ada kurang 49.500.000. Karena ini bebannya menambah ya tadi, makanya untuk penyusutan itu koreksi negatif. Bisa koreksi positif kalau misalnya di sini 300 gitu ya, menurut pajak 300 juta. Berarti itu dikurangi 75.500.000,
sehingga itu koreksi positif. Tapi kalau malah ditambah ini, beban ditambah itu koreksi negatif 49.500.000. Nah, cuman biasanya kita kalau di ujian nanti tidak sampai kalian mengisi seperti ini ya, waktunya tidak cukup. Biasanya seperti tadi narasinya, menurut pajak berapa gitu ya. Nah, tadi kita katakan bahwa di SPT itu ada SPT induk dan di sini ada 6 lampiran. Ya. Kita mulai dari SPT lampiran yang ke-6. Nah, ini lampiran 6 ini merupakan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham. Nah, ini lampiran 6 itu di kasus tidak ada ini informasinya, sehingga bisa kita kosongkan ya, atau bisa diisi nihil gitu ya, diisi nihil. Tapi kalau ini mau diisi identitasnya boleh ya. Kalau identitas ini harusnya diisi ya tahun pajak 2019, NPWP, nama wajib pajak PT Armada, periode pembukuan, ini diisi identitasnya, tapi di bawahnya kalau tidak ada, kalau tidak ada bawahnya, kalau tidak ada informasinya ya kita isi nihil aja. Jadi ini nomor 6, lampiran 6 kita ambilkan. Kemudian di lampiran 5 ini juga tidak ada informasi daftar pemegang saham ya, ini juga nihil. Kalau ada ya tinggal diisi ya. Ini kalau tidak ada kita lewati. Sekarang di lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini identitasnya diisi dulu ya, tahun pajak 2019, NPWP-nya, nama wajib pajak PT ada, periode pembukuan Januari 19 sampai Desember 19. PPh final, kalau kalian tidak hafal mana yang termasuk PPh finalnya, kemarin di foto sudah dibahas. Ini bisa lihat dari jenis penghasilan ini, tinggal kita cek dengan laba ruginya mana yang sesuai ya. Tadi kan di laba rugi ya. Nah, di laba rugi dan bunga deposito dan penghasilan sewa gudang 105 juta dan 160 juta. Ini kena final ya. Jadi ini 105 juta, tarifnya 20%, PPh terutangnya 21 juta. Sudah ya kemarin ini ya di PPh pot ya, dibuka lagi potnya. Kemudian persewaan atas tanah bangunan, nah ini 160 juta, tarifnya 10%, jadi 16 juta. Nah, jadi ada 2 yang final. Nah, jumlahnya 37 juta. Nah, setelah mengisi lampiran, ini di bawahnya keterangan. Nah, ini misalnya di sini apa? Pindahkan ke formulir 171 huruf F angka 15 butir A. Nah, ini kita pindah 1771. Nah, 171 huruf F. F mana F? Kita ulang tadi 4. Huruf F angka 15 butir A ya. Ini huruf F ya, huruf F angka 15 butir A. Jadi kita masukkan ke sini 15A. F-nya itu yang di sini ya. 37 juta. Ini
diisi, nah ini ada keterangannya, diisi dari formulir 1-14 jumlah bagian A kolom 5. Ya. Jadi mengapa kalau ngisi SPT itu dari lampiran? Karena nanti dari lampiran ini akan diisikan ke SPT induknya. Nah, ini ya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tidak ada. Ini ada sumbangan ya, cuman ini kan penghasilan. PT Armada itu tidak terima sumbangan, tapi dia menyumbang, nanti bukan penghasilan, sehingga di sini tidak ada. Tadi ada sumbangan itu, tapi dia sebagai beban ya, menyumbang itu ya. Kalau ini penghasilan, jadi ini nihil, kosong. Sekarang kita masuk ke lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri ini apa-apa put. Kemarin sudah belajar output ya. Jadi kalau belajar SPT badan itu outputnya juga harus sudah dikuasai ya. Di sini itu kredit pajak dalam negeri itu jenisnya macam-macam. Untuk badan ya, itu bisa PPh 22 ya, PPh pasal 22 itu apa aja? Masih ingat kemarin PPh pasal 22 itu bisa kalau kita menjual ke bendaharawan pemerintah, di instansi pemerintah, itu akan dipotong 1,5%. Ya, tadi ada yang dijual ke Pemkot Semarang itu 900 juta ya informasinya. Kemudian PPh-nya 1,5% dari 900 juta, 1,5%. Harus diingat nanti ya, kalau ujian ini tidak disebutkan 13.500.000. Bisa juga apa ini misalnya di sini apa? Impor misalnya PT Armada impor barang, nah, itu bisa menggunakan apa? Bisa kalau pakai API berapa 2,5%, kalau tidak pakai API 7,5%. Nah ini bisa di sini ya. Jadi misalnya impor barang ini juga PPh 22. Bisa juga apa? Misalnya yang dikenakan PPh 23 ya, menyewakan apa misalnya kendaraan misalnya. Kalau menyewakan gudang atau bangunan itu kan final. Kalau menyewakan kendaraan misalnya di sini PPh 23 bisa masuk sini. Atau bisa juga misalnya apa? Memperoleh penghasilan di luar negeri itu PPh 24 ya. Jadi di sini itu 22, 23, 24. Ya, jadi kredit pajak dalam negeri ini yang bisa dikreditkan. Kalau tadi yang PPh final, nah PPh final yang sebelumnya di lampiran 4 ini apa? Kenapa disebut final? Karena tidak bisa dikreditkan, jadi tidak bisa mengurangi pajak terhutang di akhir tahun. Tapi kalau yang kredit pajak dalam negeri ini bisa mengurangi pajak terhutang di akhir tahun ya. Tadi waktu kita ngitung berapa PPh-nya yang terhutang itu kan dikurangi kredit pajak. Nah setelah itu di sini hanya satu ya, tapi kembali saya ulang, bisa juga ini impor atau mungkin bisa juga ini PPh 23, bisa juga PPh 24. Kita jumlah ke sini. Nah, di sini 900 juta dan 13.500.000 ya. Pindahkan. Nah, pindahkan hasil penjualan, ini ada keterangan di sini. PPh 22, PPh 23, PPh 26 ya, ke formulir 171 huruf C angka 8A ya. Jadi ini PPh 22-nya kita pindah 1771 huruf C ya. Nah ini huruf C ya. Huruf C 8A, 8A kredit pajak dalam negeri.
diisi dari formulir 1771 lampiran 3 jumlah kolom 6. Jadi 13.500.000 tadi masuk sini. Ya, jadi kalau kita ngisi lampiran itu langsung dipindah supaya enggak apa. Ya. Tadi lampiran 3. Sekarang ke lampiran 2 1771 Lampiran 2 ini rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Secara komersial ini, jadi kalau secara komersial itu persis dengan menurut laporan laba rugi perusahaan. Tinggal kita pindah sesuai dengan penggolongan biayanya. Misalnya di sini harga pokok penjualan, ya, dari harga pokok penjualan dulu, ya, pembelian. Jadi ini ya juga di laba rugi menurut perusahaan. Ya. Asalnya dari mana? Ini ya, pembelian dan 51 juta, 1.951 juta. Jadi asalnya dari sini. Ya. Terus di HPP kita ke vertikal dulu ke bawah. Untuk menghitung HPP ini ditambah apa? Nah, ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Ya, kita cek ya. 697.500.000 dan 148.500.000. Kita cek ke laba ruginya. Persediaan awal ini ya 697.500, persediaan akhir 148.500, sehingga HPP-nya 2,5 miliar. Jadi ini harus sama persis dengan di perusahaan. Jadi kita kembali ke sini tadi. Nah, ini 2. Nah, kuncinya ini harus 2,5 miliar untuk HPP-nya. Sekarang kita geser ke sebelahnya. Ini biaya usaha lainnya. Ini kita masukkan sesuai dengan pengelompokannya. Ya. Gaji, upah, bonus 45.400, biaya transportasi 64.700, biaya penyusutan. Ya, kita tengok. Sampai diingat laba ruginya. Ini ya. Nah, ini gaji 45.400, biaya penyusutan 375.500, terus apa lagi tadi lupa. Biaya transportasi ya 64.700, biaya bunga pinjaman 150, biaya sehubungan dengan jasa 70.310 itu dari nomor dengan jasa biaya ini nomor 9 dan 10. Nah, ini kita jumlah 22.500 ditambah 47.810 ya. Asalnya dari situ. Terus biaya piutang tak tertagih ya. Kemudian ada biaya pemasaran 20 juta. Nah, yang tidak masuk ke kelompok beban-beban ini masuk ke biaya lainnya ya. Jadi tadi yang dari laba rugi itu kamu rinci, kita rinci ke sini, sisanya masuk sini. Caranya gimana? Bisa juga Anda ini jumlahnya dulu ya. Kita tengok di laba rugi ya. Nah, laba rugi itu kan jumlahnya berapa? Ini tuh 1 miliar 509.508. Nah, ini kita taruh aja di sini. Daripada metani satu-satu gitu ya. Ini bisa taruh di sini. 1.509.508. Nanti kurangi yang atas, ini sampai ke atas, ketemu masuk ke biaya lainnya. Silakan ya, bisa seperti itu atau bisa merinci dari laba rugi yang tidak masuk ke sini
masukkan ke sini. Yang penting bahwa di sini harus 1 miliar 509 508. Kenapa ini harus sama persis dengan di perusahaan. Ya, tadi ini HPP ya, dari pembelian ditambah awal dikurangi akhir ini. Nah, kalau sudah tinggal digeser ke kanan. Digeser ke kanan. Pembelian masuk sini ya. Dan seterusnya. Ini gampang ya, ini tinggal harus diisi nih. Ini ada poinnya juga. Ini yang gampang-gampang gini malah harus diisi. Jangan lupa yang persen akhir ini mengurangi. Nah, ini lampiran 2-nya, lampiran 2 intinya komersial. Komersial itu belum fiskal, persis dengan di perusahaan. Nah, kalau sudah kita ke lampiran 1. Nah, lampiran 1 ya. Nah, lampiran 1 ini perhitungan penghasilan neto fiskal. Nah, yang pertama, nomor 1 ini, penghasilan neto komersial dalam negeri. Komersial. Nah, ini tinggal melihat laba rugi. Peredaran usaha 5 miliar 300 juta, HPP 2 miliar 500 juta, biaya usaha lainnya 1 miliar 509 508. Sehingga penghasilan itu dari usaha 1A dikurangi 1B dikurangi 1C. 290 juta 492. Penghasilan dari luar usaha 265 juta ya. Sehingga di sini jumlahnya 155.492 ribu. Cocokkan aja dengan di laba ruginya. Nah, ini 155.492 ya. Pokoknya untuk komersial yang di lampiran 1 itu persis dengan di perusahaan. Kemudian penghasilan neto komersial luar negeri tidak ada ya, sehingga penghasilannya tetap. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Tadi kan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak itu ada 2 kan, ini dari lampiran 4 tadi. Lampiran 4. Nah, ini ada 2. Tapi penghasilannya ya ini 105 juta ya, 105 juta ditambah 160 juta. Jadi 265 juta. Kalau isi gini jangan keliru pajaknya. Karena ini kan tulisannya penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi yang dituliskan penghasilannya, bukan PPh-nya. Setelah itu kita ini nomor 3 yang nomor 3 ketemu ini, nomor 4 ketemu 3, nomor 4 ya. Setelah itu penyesuaian fiskal positif. Nah, penyesuaian fiskal positif tadi kan sudah digolong-golongkan. Ingat tadi fiskal positif. Nah, ini kita dari sini tadi kita masukkan taksel ya. Dari atas 5A 44.700, 5C natural 88.906, sumbangan, PPh ya. Nah, ini yang fiskal positif lainnya ya, kita masukkan ke sini ya kan. Ini kepentingan pribadi, natura, sumbangan, PPh, penyesuaian fiskal positif lainnya. Ketemu 383.808, terus ada negatif ya, negatifnya tadi penyusutan 49.500.000 ini mengurangi karena negatifnya di sini, sehingga di sini ketemunya penghasilan itu fiskalnya ini 3 dikurangi 4 ini ya. Nah, ini ya, 3 dikurangi 4 ditambah 5M dikurangi 6E dikurangi 7B.
Ya, jadi 3 itu apa? 3. Nih, 3 dikurangi 4. Ternyata, jadi jangan keliru ya. Kalau SPT itu lihat yang kecil-kecil itu. 3 kurangi 4 ditambah 5M kurangi 6E kurangi 7B. Ternyata 3 dikurangi 4 ditambah 5M. 5M itu ini. Mengapa menambah? Karena ini koreksi positif. Positif itu menambah laba dikurangi 6E, ya, dikurangi 6E, dikurangi 7B. 7B-nya kebetulan dikit. Sehingga ketemu 1.624.800.000 ya. Ini asalnya dari yang kecil-kecil ini, yang dalam kurung ini. Sekarang 1.624.800.000 ini yang merupakan penghasilan neto fiskal. Nah, ini ada catatan. Pindahkan jumlah angka 8 ke formulir 171 huruf A angka 1. Nah, ini kita pindah ke induk. Nah, angka 1. Nih. A angka 1 diisi dari formulir 11 lampiran 1 nomor 8 kolom 3. Jadi nyambung ya. Yang tadi pindahkan, yang ini diisikan. Ini kompensasi kerugian fiskal tidak ada ya. Kalau ada ini bisa mengurangi ya. Misalnya berapa 5 tahun ya. Sehingga di sini nomor 2 tidak ada, jadi PKP-nya tetap. Nah, setelah itu kita hitung PPh terutangnya. Tadi sudah kita hitung perhitungan PPh. Perhitungan PPh-nya tadi ketemu berapa? Ini kan yang pakai diskon dan tidak diskon. Ini 222.260. Masuk ke sini. 222.260. Pengembalian ini tidak ada. Jumlah PPh terutangnya masih sama. Kemudian tadi ada kredit pajak dalam negeri sudah kita isi ya dari lampiran 3. Kredit pajak luar negeri tidak ada, sehingga jumlahnya 13.500. PPh yang harus dibayar sendiri, nah ini 6 dikurangi 7 dikurangi 8C. Tadi 222 dikurangi 7 tidak ada, dikurangi 8C. Sehingga ketemu 208.760.378. PPh yang dibayar sendiri 93 juta. Ini yang angsuran 25 bulanan tadi ya. Jadi ini asalnya yang dari informasi ini dah. Nah ini 7 kali 3 21 ditambah 8 kali 9 72 di 93. Ini denda SPP ya, zakat inflasi tidak ada, sehingga ketemu PPh yang kurang dibayar 115.760.378 ini 9 dikurangi 10E ya. 9 dikurangi 10E. Ini kurang bayar karena ini lebih besar, harus dibayar sendiri lebih besar daripada yang dibayar sendiri. PPh yang kurang dibayar disetor tanggal, nah, batas penyetoran di KUP sudah ada ya, batas penyetoran untuk SPT, PPh dan itu berapa ya, kemudian nanti batas laporannya tanggal berapa ya. Untuk amalnya kita ambil awal bulan ya, jadi di sini misalnya 5 April 2020. Kemudian untuk satu-satu yang halaman 2, ini tadi menghitung angsuran PPh pasal 25 per bulan. Ya. Ini sama ya, ini kan tadi sudah kita, nah di sini tadi sudah menghitung di sini tadi
angsuran 25 tahun berikutnya ini. Kamu 17,396. Ya. Nah, jadi itu 624.800. Tadi ketemu BPH tahun 222, kredit pajaknya yang ke Pemkot Semarang, BPH yang harus dibayar sendiri, ya. Nah, PPH angsuran 25 itu dibagi 12.200 1/12 kali 4F, 14F. Ini jadi ketemu 17.396. Tadi PPH final sudah diisi. Selesai untuk SPT Indo. Ya. Nah, ini bisa diisi. Nah, misalnya kalau batas penyampaian SPT badan itu kan 30 April. Nah, 30 April 2020 ini sudah batas terakhir ya. Jadi kalau bisa ya sebelumnya. Nah, demikian pengisian SPT badan. Nah, itu tadi SPT 171 ya. Ada pertanyaan? Alfia, Mariatu, Dian. Loh, Dian kok keluar tuh? Sudah banyak yang keluar? Kayaknya sudah cukup paham atau masih ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jadi nanti kalau ujian, biasanya kan ujian itu waktunya singkat ya. Kemungkinan online ya, cuman nanti kita tunggu kepastiannya. Nah, nanti langsung aja kalian ngisi ke SPT-nya. Ya, jadi kalau yang kayak perhitungan tadi ya orek-orek aja ya, misalnya ya kalau bisa yang itu di print ya, yang punya hardnya jadinya bisa orek-orek sehingga kalau itu misalnya apa dari contoh yang awal tadi ya, jadi penyelesaian kasusnya, koreksi fiskal dan sebagainya itu kan bisa untuk orek-orek di sana, terus langsung masuk SPT. Karena kalau di Jambi kan biasanya kalau offline itu kan 90 menit ya, tapi nanti kita lihat kalau model online-nya seperti apa. Yang penting SPT-nya terisi. Mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Pokoknya dari lampiran dulu, dari lampiran, nanti biasanya lampiran kan pindahkan ke SPT Indo, pindahkan ke ini. Nah, itu yang di SPT Indo juga dipindah dari gitu ya. Dipindahkan kemana sama dipindah dari, nah itu terkait. Jadi kalau sudah ngisi lampiran, terus kayaknya sudah tidak ada tambahan di jumlah, nah nanti jumlahnya dipindah kemana. Terus jangan lupa ya yang kredit pajak dalam negeri itu bisa, kalau tadi kan contohnya hanya 1,22 atas kendaraan pemerintah ya, Pemkot Semarang 1,5%. Tapi jangan lupa bahwa di sana kemungkinan adanya impor ya. Kalau impor barang itu juga 22 itu masuk ke kredit pajak. Bisa juga yang misalnya PPh 23 menyewakan kendaraan misalnya. Kalau menyewakan bangunan tadi final, kendaraan juga 23. Itu masuk di kredit pajak dan mengurangi pajak terutang. Ini sudah jam 12:04, silakan. Kalau mau ada yang bertanya atau kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah jelas ya. Tapi saya juga tidak tertutup ya kalau misalnya mau ada pertanyaan mau jawab silakan ya. Atau di grup silakan kalau mau ada pertanyaan boleh. Masih 1 kali minggu depan ya kuliahnya ya? Sabtu ya? Ya Bu, hari Sabtu. Ya Bu. Sedangkan untuk ujiannya nanti minggu pengumuman ya, yang paham nanti Bu Lilis atau Bu Endang. Biasanya langsung sih, tapi mungkin minggu depannya ya. Kalau minggu depan mungkin
September ya, minggu depannya lagi. Kita nunggu aja, nunggu jadwalnya. Saya juga belum tahu kapan ujiannya. Kalau yang kalian senang online apa offline ujiannya? Online, Bu. Online ya. Online ya Daniel ya. Saya juga senang online. Daniel online. Ya, Novita baru muncul. Ya. Masih ada yang bertanya kaitan dengan SPT atau sudah paham? Bu Wijianti tadi nanya, Bu. Wijianti mana Wiji? Ya Wijianti gimana? Bu kata Dibohongi Mita, Bu. Lah, kata Wijianti boleh minta videonya nggak, Bu? videonya enggak usah ya. Oh, aku udah PC Ibu Eh? Ya, Bu, Apa? yang kemarin itu yang SPT 11 katanya Ibu kan mau di-share, tapi belum di-share. Yang jawabannya. SPT PPN ya? Iya. Oh ya, PPN ya. SPT PPN. Tapi nanti kalau yang SPT PPN lewat grup kelas itu ya, mungkin lewat Wijianti, terus jangan di grup yang besar ya, grup kelas saja. Yang biasanya lewat siapa nanti? Biasanya kalau B itu Atos ya, kalau yang A biasanya lewat siapa Rosa Pak ya. Tapi jawabannya aja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau jawabannya kan angka-angkanya sudah bisa dari mana kan sudah jelas. Semoga nanti tidak remedi ya, jadi lolos semua. Amin. Dan ataupun materi yang lainnya. Biasanya kalau batas lulus itu 70 ya. Untuk lulus itu 70. Semoga tidak remedi, tapi kalaupun misalnya remedi tidak apa-apa ya. Jangan sampai tidak ikut. Mungkin ada satu materi yang sulit misalnya tidak bisa remedi tidak apa-apa, ikut aja. Karena ada temannya. Tapi harapannya kan tidak remedi. Ya, tapi kalau remedi harus ikut karena nanti man-eman ya, sertifikat ataupun untuk ini toh syarat skripsi tahun kapan sudah mau skripsi ya? Tahun lagi ya. Nah, jadi itu. Cukup? Masih. Kalau yang tadi SPT-nya kayaknya sudah paham ya. Nanti dipelajari sendiri lagi. Ya. Dari mana gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Semoga nanti ujiannya lancar semua ya. Amin. 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 Ya, kita masih ketemu di El Nino ya. El Nino kan sampai 11 September kan? Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. ada beberapa audit yang belum kita selesaikan. Ya udah, saya akhiri sekian. Cukup ya, sukses semua ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Juga minta maaf ya kalau ada kurang pahamnya atau lebih ataupun Ya, Bu. telat ya. Udah, saya close ya. Makasih, Bu. Ya. Saya belum tahu nanti mungkin ketemu di ujian ya. Kalau online biasanya nanti masih bisa ketemu di ujian. Saya belum tahu, nanti tunggu dari Bu. Ya udah ya, close ya. Ya, Bu.